Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. salam Selamat warahmatullahi. malam. Terima kasih atas tugasnya di UTS kali ini kita akan membuat video. Jadi eh, di tugas kali ini kita akan membuat gagasan atau prototipe inovasi untuk sistem pembelajaran di SD maupun SDI, khususnya di lingkungan Sidoarjo. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama Mas Angga. Silakan. Baik, ini sudah full screen tak Mas? Baik, latar belakang. Jadi sistem pembelajaran di banyak sekolah di Indonesia masih didominasi oleh metode konvensional dan berorientasi pada hafalan. Jadi proses pembelajaran umumnya berpusat pada guru atau teacher concerned, di mana guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Sementara siswa berperan pasif sebagai pendengar. Pembelajaran berlangsung dalam pola yang berulang. Jadi yaitu ceramah, mencatat, menghafal, tanpa banyak kesempatan untuk eksplorasi, diskusi atau praktik langsung. Next, Mas. Kemudian problem, jadi faktor yang membuat anak malas belajar sekolah, gitu kan. Anak malas belajar di sekolah gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yaitu metode pembelajaran yang monoton. Jadi metode pembelajarannya gitu-gitu aja tanpa ada eh, sesuatu konsep yang terbarukan seperti itu. Yang kedua, materi kurang relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, beban akademik berlebihan. Jadi tugasnya itu terlalu berlebihan. Yang seharusnya itu lebih banyak bermain, ini tugasnya malah lebih banyak materi. Jadi kemudian lingkungan belajar tidak mendukung. Selanjutnya kurangnya variasi dalam gaya mengajar guru. Selanjutnya faktor psikologi dan sosial. Dan kemudian terakhir kurangnya penghargaan terhadap proses pembelajaran. Kemudian dampak. Yang pertama ini dampaknya rendahnya daya ingat dan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, kurangnya kreativitas dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, menurunnya semangat belajar karena pembelajaran terasa kaku dan membosankan. Mungkin next, Mas. Nah, Oke, dan kali ini kita oke. akan menciptakan yang namanya inovasi dalam sistem pembelajaran khususnya di sekolah dasar maupun sekolah dasar Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita mulai dari atau kota kecil dulu yaitu Sidoarjo. Kita namakan yang inovasi tersebut namanya EduForce. Jadi sistem pembelajarannya menggunakan VR. Nah, sistem pembelajarannya apa saja yang bisa menggunakan VR? Banyak berbagai aspek. Kan tetapi di sini kita akan eh, memprioritaskan EduFirst ini untuk mempelajari yang namanya sejarah Islam, terus eh, tata cara ibadah haji maupun umroh, tata cara sholat yang baik dan benar seperti apa. Terus eh, dari inovasi ini kita tidak luput yang namanya eh, BMC atau business model canvassing-nya seperti apa. Jadi di sini mungkin teman-teman atau para viewers yang ada di sini itu pasti memahami yang dimana BMC itu ada di beberapa aspek. Yang pertama, goals-nya adalah value proposition-nya seperti apa, terus customer segmennya seperti apa, customer relationship-nya seperti apa. Jadi nanti kita akan jelaskan eh, part-part ini itu di slide-slide berikutnya. Yang pertama ada di value eh, proportionnya. Jadi value proportionnya Eduverse kali ini adalah pengalaman belajar imersif, interaktif, dan konseptual berbasis VR atau AR. AR itu adalah augmented reality, kalau VR adalah visual reality. Terus yang kedua ada simulasi ibadah praktis bisa jadi umroh,
haji, sholat, wudhu, kurban, dan sebagainya. Dan sejarah-sejarah Islam yang bisa diedukasikan terhadap siswa-siswi yang ada di sekolah dasar maupun sekolah dasar Islam. Rekonstruksi sejarah Islam dalam bentuk 3D autentik, meningkatkan pemahaman kognitif dan ikatan emosional siswa. Terakhir, ada di value proposition ada solusi pembelajaran digital yang sesuai dengan karakter Gen Z, di mana karakter Gen Z sekarang itu lebih banyak menyukai sistem pembelajarannya dengan bermain atau dengan eh, praktek daripada harus mendengarkan dan harus menghafalkan suatu materi yang disampaikan oleh guru. Terus customer segmennya sudah pasti jelas, yaitu ada di sekolah dan madrasah tingkat menengah, perguruan tinggi juga bisa jadi lembaga pelatihan agama, travel, haji atau umroh, guru, dosen dan instruktur pendidikan Islam, orang tua dan pelajar yang ingin belajar mandiri di rumah atau homeschooling. Key partnernya ada di pengembangan teknologi VR dan AR, eh, terus lembaga pendidikan Islam, bisa sekolah, pesantren, universitas, dan lain-lain. Terus eh, Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, penyedia konten secara Islam dan ahli fikih atau bisa dikatakan eh, apa ya istilahnya konten konten yang ada di YouTube atau selebgram atau dan lain-lain. Desain 3D dan narator profesional sama platform distribusi digital bisa ke Play Store maupun App Store. Customer relationship-nya ada di layanan pelanggan melalui platform digital, komunitas pembelajaran daring, forum, webinar, workshop, dan lain-lain, pendampingan teknis dan pembaruan konten berkala. Nah, kalau channelnya bisa di aplikasi mobile, baik Android maupun iOS, website resmi dan portal pendidikan. Channel cara kita menjualnya ya, bisa melalui website resmi, terus kerjasama dengan sekolah dan lembaga pendidikan, atau event pameran teknologi pendidikan atau EduTech Expo, atau media sosial dan YouTube untuk cara kita mempromosikannya. Dari EduFirst tersebut itu pasti akan ada yang timbulnya namanya key activity, di mana key activity tersebut ada 5 part. Yang pertama adalah pengembangan konten edukasi VR dan AR interaktif. Terus kedua kita harus riset yang namanya dan validasi keilmuan Islam, dan ini ada hubungannya dengan syariah dan sejarah. Pengujian pengalaman pengguna atau UX, user experience testingnya seperti apa, atau masih perlu improvisasi dan sebagainya untuk pengembangan kita. Pelatihan guru dan tenaga pendidik dalam penggunaan teknologi VR dan AR, sebagaimana kita mendorong kreativitas dan daya improvisasi terhadap tenaga ajar atau tenaga guru, tenaga pendidik. Dan terakhir adalah promosi dan distribusi secara digital. Dan key research-nya kita dengan tim pengembang kerjasama dan desainer 3D-nya. Terus kita harus bekerja sama yang dengan ahli keagamaan dan sejarah Islam untuk memvalidasi apakah konten-konten yang kita tampilkan, yang kita ajarkan ini sudah baik dan benar menurut tenaga ahli keagamaan dan sejarah Islam, agar tidak merusak esensi dari riwayat atau historical Islam tersebut. Terus ketiga ada teknologi perangkat keras, termasuk headset VR dan kamera augmented reality-nya, platform digital dan database konten edukatif, hak kekayaan intelektual atau hakinya, kita agar dapat mendapatkan lisensi konten dan aplikasi. Eh, dari seluruh tadi pasti kita ada yang namanya cost structure
tahu bagaimana caranya kita mendapatkan duit atau strukturnya seperti apa sih, apakah memerlukan biaya gede dan sebagainya, sudah pasti. Jadi yang perlu biaya gede itu yang pertama adalah pengembangan teknologi VR dan AR dan desain 3D, terus produksi konten dan narasi edukatif, biaya lisensi dan hak cipta konten, promosi, pelatihan dan dukungan teknis, pemeliharaan sistem dan pembaruan konten. Dan terakhir, bagaimana cara kita mendapatkan pemasukannya atau revenue streamnya adalah di penjualan lisensi aplikasi ke lembaga pendidikan, kedua langganan premium, ketika pelatihan guru dan workshop secara tidak langsung kita pasti memberikan biaya untuk pelatihan guru dan workshop VR atau AR di Islam. Sponsorship atau bisa kita kolaborasi dengan lembaga Islam, penjualan device-nya baik VR maupun AR dibanding dengan eh, Eduverse tersebut. Cukup sekian dari kami presentasinya. Kalau obstacle atau kesulitannya ada di beberapa poin. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, kedua rendahnya literasi digital pendidik, biaya pengembangan sangat tinggi, pasti validasi konten keislaman karena kita harus validasi dengan lembaga-lembaga yang terkait, resistensi budaya dan persepsi masyarakat sepertinya di mana ketimpangan akses dan distribusi karena saat ini kalau dikembangkan dari satu kota menjadi seluruh Jawa Timur saja kita pasti memiliki kesulitan yang namanya ketimpangan akses. Terus terakhir ada minimnya dukungan kebijakan dari pemerintah dikarenakan masih belum ada regulasi atau kurikulum resmi yang mengakomodasi pembelajaran berbasis VR dan AR. Jadi kesimpulannya agar konsep ini berhasil di Indonesia perlu sinergi antara pengembangan atau pengembang teknologi, eh, terus lembaga pendidikan Islam, pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis, ekonomi dan sosial. Cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.